Selamat malam, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu Sistem Water Level Monitoring Using Ultrasonic and Billing. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Fairuza Lufiana dengan NIM F1D023 10111. Perkenalkan, saya Zendra Putri dengan NIM F1D023 10041. Kenalkan, saya atas nama Alisa Meliana dengan NIM F1D023 10035. Perkenalkan, saya dengan Sajwani dengan NIM F1D023 10140. Nah, selanjutnya di sini kami akan memaparkan beberapa materi. Nah, yang pertama itu apa sih sistem water level monitoring using ultrasonic and billing yang kami buat ini? Nah, water living monitoring using ultrasonic and billing ini adalah sistem berbasis IoT yang digunakan untuk memantau eh, ketinggian air secara real time menggunakan sensor ultrasonic HCS SR04 dan mikrokontroler ISP32. Nah, sensor ini mengukur jarak antar permukaan air dan sensor, lalu data dikirim melalui koneksi Wi-Fi ke aplikasi billing. Eh, level air secara jarak jauh dan mengambil tindakan dengan ketinggian air mencapai batas tertentu. Nah, selanjutnya bagaimana sistem ini bekerja? Nah, sistem ini bekerja menggunakan ultrasonik dan beam jarak jauh. Nah, sensor ultrasonik jarak antar permukaan air dan sensor dengan mengirimkan gelombang suara dan menerima pantulannya. Nah, nilai jarak ini 32 lalu dikonversi menjadi informasi ketinggian air. Nah, jadi data ini kemudian dikirim melalui koneksi Wi-Fi ke aplikasi billing di smartphone secara real time. Dengan sistem ini, pengguna dapat melihat status level air kapan saja dan dari mana saja, secara mengatur peringatan atau otomatis otomatisasi jika diperlukan. Nah, misalnya saat air terlalu tinggi atau air terlalu rendah. Nah, lalu selanjutnya kami masuk pada tujuan. Nah, apa sih tujuan proyek ini dibuat? Nah, sistem meter level monitoring menggunakan ultrasonic dan billing ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam memantau ketinggian air secara real time dan jarak jauh melalui koneksi internetnya dengan memanfaatkan sensor ultrasonic HCSR04 dan mikrokontroler controller ISP32. Sistem ini dirancang agar mampu mendeteksi perubahan level air secara akurat dan mengirimkan data ke aplikasi billing di smartphone-nya. Nah, melalui sistem ini, pengguna dapat memperoleh informasi yang cepat dan akurat mengenai kondisi air sehingga dapat diambil tindakan pencegahan, pengendalian, seperti mencegah banjir, mengatur pengisian tangki, atau mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Lalu selanjutnya masuk kepada metode pengembangan. Nah, metode pengembangan sistem ini kami menggunakan pendekatan prototyping, eh, yaitu dengan merancang dan membangun versi awal dari alat untuk kemudian diuji, dievaluasi, dan disempurnakan secara bertahap. Proses ini dimulai dari analisis kebutuhan sistem, dilanjutkan dengan perancangan rangkaian elektronik menggunakan sensor ultrasonik HCS R04 dan mikrokontroler ISP32. Selanjutnya dilakukan pemrograman mikrokontroler menggunakan Arduino IDE serta integritas dengan aplikasi billing untuk pemantauan jarak jauh. Setelah perangkat keras dan perangkat lunak terhubung dengan baik, sistem diuji secara fungsional untuk memastikan pengukuran ketinggian air ini dapat terbaca dan ditampilkan secara real time menggunakan jaringan internet. Lalu selanjutnya ada hasil. Hasil dari proyek ini menunjukkan bahwa sistem mampu membaca dan mengirimkan data ketinggian air secara real time dengan cukup akurat. Nah, sensor ultrasonic HCS R04 berhasil mendeteksi jarak permukaan air dari sensor. Lalu, ISP32 ini mengolah data tersebut dan mengirimkannya ke aplikasi billing melalui koneksi Wi-Fi.
Data ketinggian air ditampilkan dalam bentuk digital di smartphone melalui antarmuka billing yang sederhana dan mudah dipahami. Pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja secara stabil dalam jangka waktu tertentu dan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memantau kondisi air tanpa harus berada di lokasi secara langsung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kebijakan rangkaian water level monitoring memberikan dampak positif dengan membantu mengurangi potensi kerugian akibat banjir melalui pemantauan peringatan dini, sehingga aset dan infrastruktur dapat lebih terlindungi. Selain itu, sistem ini mendorong efisiensi dalam penggunaan air yang dapat menghemat biaya operasional, terutama pada sektor pertanian, industri, dan rumah tangga. Dengan pemantauan otomatis dan jarak jauh, sistem ini juga mengurangi kebutuhan pengawasan manual sehingga menekan biaya tenaga kerja yang meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, di secara real time untuk mendeteksi potensi banjir lebih awal dan mendorong penggunaan air yang lebih efisien. Teknologi ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya air. Nah, lalu di sini ada bagian ekologi. Dalam aspek ekologi, sistem water level monitoring berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan memantau ketinggian air secara berkala untuk mencegah kelebihan atau kekurangan air yang dapat merusak ekosistem. Sistem ini juga mendorong penggunaan air yang lebih bijak, membantu konversi sumber daya air, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, komponen-komponen yang kami gunakan dalam sistem water level monitoring using ultrasonic and billing adalah pertama ada ESP32 dashboard yang digunakan sebagai microcontroller utama untuk mengolah data dan mengirimnya ke billing. Selanjutnya ada sensor ultrasonik HCSR04 yang digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dan permukaan air. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan breadboard yang digunakan sebagai tempat menyusun rangkaian elektronik tanpa solder. Saya di sini ada jumper wires sebagai kabel penghubung yang digunakan untuk menghubungkan antar komponen. Selanjutnya di sini ada power supply atau kabel USB yang memberikan daya ke ESP32 dan seluruh sistem. Selanjutnya ada smartphone yang dengan aplikasi billing untuk menampilkan data ketinggian air secara real time. Terakhir ada WiFi yang digunakan sebagai media komunikasi antara ESP32 dan billing cloud. Oke, Oke, selanjutnya di sini ada desain. Kita sudah mendesain sistem water level monitoring ini pada Tinkercad. Nah, di sini karena di Tinkercad itu sendiri tidak ada ESP32, makanya kita ganti dengan menggunakan Arduino. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada bagian blok diagram. Nah, diagram blok ini di sini menggambarkan aliran data fungsional pada dimulai dari sensor ultrasonik HCSR04 sebagai komponen input yang mengukur jarak air. Kemudian data tersebut diteruskan ke mikrokontroler ESP32 untuk pemrosesan data seperti perhitungan ketinggian air. Nah, setelah diolah, nantinya data dialirkan melalui Wi-Fi yang berfungsi sebagai media pengiriman data ke internet. Dan pada akhirnya nanti aplikasi billing itu akan menjadi titik output di mana informasi ketinggian air akan ditampilkan secara visual dan dapat diakses oleh. Nah, oke, selanjutnya. Nah, kita masuk untuk memulai proses. Nah, sistem kemudian membaca data jarak dari sensor ultrasonik, kemudian mengukur waktu tempuh gelombang suara. Nah, data jarak ini selanjutnya dihitung untuk menentukan ketinggian air yang sebenarnya di dalam wadah oleh si mikrokontrolernya. Nah, setelah perhitungan, data ketinggian air dikirimkan ke billing melalui koneksi internet untuk kemudian ditampilkan di aplikasi billing agar pengguna dapat memantaunya sebelum satu siklus pemantauan selesai dan kemudian siklusnya selesai. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode. Jadi pertama itu eh, ini ini yang pertama itu ada define blink template. Jadi di sini kita eh, memasukkan template yang sudah diberikan di aplikasi Blink
Selanjutnya ada integer trick pin. Jadi ini pin yang disambungkan dari sensornya ke breadboard. Selanjutnya ini ada inisialisasi variabel-variabel digunakan kayak duration, distance, tinggi sensor. Ada function setup. Jadi function setup ini digunakan untuk menginisialisasi trick pin itu sebagai output dan echo pin ini sebagai input. Nah, selanjutnya ada function loop. Function loop ini digunakan untuk mengirimkan sinyal ultrasonic. Nah, selanjutnya ada duration. Jadi duration ini untuk menerima waktu waktu tempuh sinyal pantulan. Selanjutnya ini untuk hitung tinggi air. Jadi tinggi air itu dihitung dari tinggi sensor dikurangi jaraknya. Selanjutnya ini ada hitung persentase. Jadi persentase ini dia uh, ngubah tinggi airnya itu atau jadi dalam bentuk persen. Nah, yang terakhirnya ada serial print. Jadi ini untuk eh, tampilin data yang udah dibuat kayak jaraknya, terus berapa persen dan lain sebagainya. Nah, ini Blink virtual ini digunakan untuk nampilin di aplikasi Blinknya gitu. Di contohnya dalam bentuk Gauge. Baik, ini adalah tampilan aplikasi Blink yang kami tampilkan dari handphone untuk melihat berapa ukuran airnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, selamat malam.